In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kekal. Kepada siapa kami akan pergi, perkataan-perkataannya adalah sumber kehidupan kekal. Bahkan Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani kami, adalah sungguh-sungguh sumber kehidupan kami. Kami bersyukur atas iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Atas seizin-Mu lah, maka kami boleh mengimani Yesus Kristus Putra-Mu. Engkau yang menarik kami, agar kami percaya kepadanya, sumber kehidupan abadi kami. Semoga kami bertumbuh di dalam iman, berkembang dan berbuah di dalam kesaksian yang baik terhadap sesama, dalam menjaga juga alam semesta ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kalian tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari
Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik dinamika Injil yang kita baca dari hari ke hari, refleksi tentang roti hidup yang disampaikan sebagai sabda oleh Yesus kepada para muridnya, mendapatkan reaksi, ada yang kontra, bahkan radikal kontra, karena akhirnya mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikuti Yesus. Tetapi juga ada yang pro, radikal pro. Dicontohkan oleh Petrus yang ketika Yesus bertanya saat melihat bahwa para muridnya, orang-orang yang mengikuti Yesus itu pada pergi, ngacir, mengundurkan diri karena Yesus bersabda tentang dagingnya sebagai makanan, darahnya sebagai minuman. Lalu mereka mengatakan, ini keras sabda ini, tidak masuk akal. Bagaimana memberikan daging dan darah sebagai makanan dan minuman? Lalu reaksi radikal kontra, mereka pergi, gak mau lagi percaya pada Yesus. Sebaliknya, Petrus menjadi representasi dari orang yang percaya. Ketika Yesus menantang mereka, 12 muridnya. Kalian tidak mau pergi juga, seperti mereka-mereka ini yang juga pergi? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah sumber kehidupan. Dan kami telah percaya bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Engkaulah Kristus, Sang Mesias, Sang Penebus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang disampaikan Yesus dalam Injil pada hari ini menjadi puncak reaksi mereka yang menolak, mereka yang menerima. Ada banyak murid yang kemudian protes. Mereka tidak demo, tapi pergi begitu saja, meninggalkan Yesus. Dan semua itu dipicu oleh sabda Yesus yang kita baca dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 53. Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Atas sabda itu, lalu mereka tidak mau percaya dan kemudian pergi meninggalkan Yesus. Berbeda dengan Petrus yang tadi sudah saya sampaikan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 68 sampai 69. Petrus berkata, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkaulah sumber kehidupan kami. Perkataanmu adalah perkataan yang membawa kehidupan untuk kami. Dan kami percaya Engkaulah Mesias Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita juga belajar dari Simon Petrus, selalu berserah kepada Kristus. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Satu kalimat ini pernah saya jadikan satu refren pada lagu yang saya buat, jelaskan setiap saat dalam membangun iman, bertumbuh dalam iman, berkembang di dalam Kristus, berbuah di dalam kesaksian. Sabda yang kemudian saya melodikan menjadi lagu itu merupakan buah kesaksian karena iman akan Kristus. Roti hidup yang dianugerahkan kepada kita, yang kita sambut setiap kali kita merayakan Ekaristi. Demikian, semoga bermanfaat
Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.